Ralf Rangnick, yang katanya adalah godfather-nya sepak bola modern Jerman, resmi ditunjuk sebagai pelatih interim Manchester United. Tapi cuma buat 6 bulan aja. Setelahnya, dirinya akan mendapat tugas yang lebih besar dalam kapasitas consultancy role. Nah, kira-kira apa aja yang harus dibenahi oleh Rangnick di Manchester United? Frankie Stock akan membahasnya untuk Anda. Ralf Rangnick dikenal sebagai pelatih yang suka banget dan sangat concern akan detail. Makanya dia nggak mau dapat pekerjaan setengah-setengah. Dia pengen punya kontrol penuh atas timnya. Makanya dia sempat nolak waktu ditawarin jadi pelatih Chelsea untuk mengisi posisi yang ditinggalkan sebagai pelatih interim. Sebelum akhirnya Thomas Tuchel yang akhirnya ditunjuk oleh Chelsea. Sebenarnya lebih menarik untuk kita menantikan bagaimana kinerja Rangnick ketika dia udah naik jabatan yang lebih tinggi ketimbang sekarang kita melihatnya sebagai interim. Soalnya dengan begitu, dia bisa membenahi United secara menyeluruh. Tapi nggak ada salahnya juga sih kalau kita sekarang ngelihat Rangnick sebagai interim karena perubahan dasar Manchester United dimulai dari sini. Pertama-tama pastinya cara United melakukan pressing yang bakal dibenahi. Dan sebagai orang yang senang melihat timnya melakukan pressing secara kolektif, menurutnya bola sebaiknya segera direbut kembali dalam waktu cepat. Jadi setelah turnover alias kehilangan bola, dia merasa bola sudah harus direbut kembali dalam tempo 8 detik. Terkesan cepat, walaupun nggak se-ekstrim gegenpressingnya Klopp atau ball possessionnya Pep yang cuma mentoleransi kehilangan bola selama 3-5 detik. Wow. Nah, masalahnya para pemain United belum terbiasa melakukan pressing secara kolektif. Cara United melakukan pressing masih terbilang reaktif dan kelihatan para pemain ini masih melakukannya secara sendiri-sendiri aja gitu. Masih belum terasa kompak dalam melakukan pressing. Udah gitu ada juga pemain yang sebenarnya work rate-nya ketika melakukan pressing ini dipertanyakan. Seperti contohnya yang mulia Cristiano Ronaldo. Dan dengan kehadiran Rangnick, Ronaldo bisa dipaksa untuk lebih rajin dalam melakukan pressing. Nah, role pemain juga pastinya bakal dibenahi, seperti Fred dan Scott McTominay yang sudah nggak lagi bermain sebagai poros ganda di depan back. Soalnya mereka juga nggak bisa memberikan proteksi yang bagus ya. Karena baik Fred maupun McTominay ini lebih bagus sebagai central midfielder alias CM dibanding CDM alias defensive midfielder. Karena harus ada pemain lagi yang bisa menjaga di belakang mereka. Karena udah kelihatan ya, dari perannya Fred gitu. Terbukti Fred lebih bagus kalau dimainkan sebagai breaker. Dan dia bisa menjadi gelandang perebut bola yang fokus ngerebut bola aja tanpa harus memikirkan gimana caranya melindungi barisan pertahanan dari Manchester United. Pemain lain yang juga sepertinya akan mendapatkan keuntungan adalah Jadon Sancho. Dengan serangan yang lebih terstruktur dan pergerakan tanpa bola yang lebih baik, Sancho yang memiliki skill individu ini mestinya bisa lebih termaksimalkan. Setidaknya kelihatannya kayak gitu sih, seperti cara main dia di Borussia Dortmund waktu itu. Dengan Sancho, Marcus Rashford, Mason Greenwood dan juga Edinson Cavani yang rajin bergerak tanpa bola, semestinya lini depan United punya cukup amunisi untuk bermain lebih cair dan melakukan pressing dengan lebih baik secara kolektif. Pertanyaannya, kalau sistemnya berjalan seperti ini, kalau ada pressing secara kolektif, terus Ronaldo mau ditaruh di mana? Ditaruh di bench kali ya?